Selamat sore. Selamat sore. Shalom. Ya, ini masih semangat meskipun sudah sore. Jadi kak perhatikan semangatnya masih baru. Baik, adik-adik sejauh lain yang baru bergabung maupun yang sudah tergabung di dalam pada sore ini. Mungkin pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini sore ini kita bisa berkumpul di tempat ini terkait dengan LK yang kedua, kalau tidak salah yang kedua ya, LK yang kedua di KJM. Sebelum saya mengisi materi pada kali ini, mungkin ada yang sudah mengenal saya dan ada yang belum. Nah, langkah baiknya tak kenal mati saya, kata-katanya seperti itu. Jadi sebelum saya mengisi materi pada sore hari ini, nama saya Taufik Katarisa, asal saya dari Maluku, Ambon, khususnya di Pulau Seram, Kota Masuhi, dan di Merauke ini kurang lebih sudah 20 tahun. Ya, kurang lebih sudah 20 tahun di Kota Merauke, dan di KJM kalau nggak salah itu Kasdi Pembina. KJM dipercayakan di periode ini oleh dengan kakak Ibu, dan sore hari ini mungkin perkenalan singkat Kaks seperti itu. Nanti ketika di kemudian yang mau tanya tentang Kaks, terus mungkin lewat di jalan ada baleno-baleno, ya itulah sepak terjang Kaks, dan Kaks adalah bagian dari KJN. Tepuk tangan dulu buat KJN. Ya, terima kasih. Pada sore hari ini Kaks akan membawa materi terkait dengan inovasi kreatif kewirausahaan masa kini untuk organisasi. Jadi adik-adik sekalian, berkreasi inovatif yang dimaksud tadi memang banyak hal dan banyak ilmu yang harus kita gali daripada referensi, pengalaman maupun teori yang ada yang kita dapatkan di buku-buku. Namun yang lebih konkret itu kita ketika belajar dari orang yang pernah terlibat langsung dengan kewirausahaan maupun kepemimpinannya di manapun dan kapanpun dia berada. Contoh seperti Kaks seperti ini. Makanya dari teman-teman KJM, adik-adik KJM mempercayakan Kaks untuk membawa materi karena memang terkait dengan kepribadian Kaks sendiri. Di dalam keseharian lebih banyak cenderung ke usaha, wirausaha seperti itu. Baik adik-adik sekalian, terkait dengan kreatif dan inovasi yang sore hari ini Kaks jabarkan, dan seperti kita lihat di depan, yaitu usaha pemikiran sesuatu untuk kemampuan seseorang untuk melahirkan inovasi baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Jadi kita sebagai anak muda atau sebagai mahasiswa, kita tidak terfokus ketika nanti kita lulus dari misalkan Universitas Musakos yang ada di Kabupaten Merauke. Kita tidak berpikir bagaimana ketika kita lulus. Kita berpikir untuk bagaimana menjadi pegawai negeri. Kenapa Kaks katakan ini? Dunia luar, dunia barat, ketika orang masuk ke dunia perkuliahan atau mahasiswa, dia tidak terfokus dengan pemerintahan. Dalam arti ingin menjadi seorang pegawai negeri. Di sini bukan Kaks memunculkan pegawai negeri. Bayangkan ketika kita hadir sebagai pengusaha, sebagai wirausaha, dia akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Ya, dia akan menciptakan berbagai
penghasilan untuk banyak orang. Jadi kehadiran wirausaha di sini sangat penting. Saya akan sampaikan kepada adik-adik sekalian. Dan seperti tadi dikatakan bahwa usaha memikirkan sesuatu atau kemampuan seseorang, kemampuan pribadi kita. Ketika kita hadir sebagai mahasiswa, kita hadir sebagai anak organisasi ataupun kumpulan apapun yang ada di dunia perkuliahan, ini akan melahirkan kemampuan kita secara pribadi, memoles atau membentuk karakter kita untuk bagaimana ketika kita kuliah, setelah kita lulus, kita bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Jadi contoh di KAK sendiri, ketika KAK datang di Kabupaten Merauke, KAK kuliah di Siaga Kedama Merauke, KAK tidak punya apa-apa. Ya, KAK tidak punya warisan dari orang tua ataupun titipan dari siapapun di KAK untuk bagaimana melanjutkan usahanya. Jadi KAK hadir sebagai mahasiswa pada saat itu. KAK kuliah sambil kerja, ya. KAK kuliah sambil kerja. Jadi pada saat kuliah, KAK kalau nggak salah pada tahun 2006 itu tahun 2001 KAK kuliah, gaji KAK pada saat itu 1.250.000. KAK berpikir dengan 1.250.000 harus berbagi dengan kebutuhan kuliah, kebutuhan pribadi, arti yang makan dan lain sebagainya. Ini pun tidak cukup. Tapi KAK harus bagaimana memanage uang yang ada untuk bagaimana uang ini bisa mencukupi seluruh kebutuhan kuliah maupun kebutuhan pribadi dari KAK sendiri. Jadi yang tadi dimaksud bahwa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang ada sebelumnya, artinya ketika datang di Merauke kita tidak punya apa-apa, bagaimana kita berpikir untuk bagaimana mengembangkan atau bekerja atau kemauan apapun untuk bagaimana membentuk diri kita sebagai menjadi leader atau menjadi wirausaha yang berpotensi bermanfaat buat orang lain atau mempekerjakan orang lain. Terus yang kedua yang inovatif, suatu proses untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ide baru ke dalam situasi kondisi yang belum ada, belum dipikirkan sebelumnya. Jadi ketika kita misalkan mau kuliah, kita tidak tahu kita mau jadi apa nanti. Tapi ketika kuliah, pemikiran kita akan berpikir bahwa wah, setelah kuliah, setelah saya kuliah nanti, saya harus menciptakan pekerjaan. Apa kemampuan saya, apa kelebihan saya yang akan saya kembangkan di tengah-tengah masyarakat nanti. Mungkin contoh misalkan saya sebagai pengusaha ikan misalkan, bagaimana saya bisa membeli ikan dengan harga yang murah dalam kapasitas besar dan bisa mempekerjakan orang banyak, berarti kan saya sudah menciptakan lapangan kerja. Ini kan sebelum kuliah dia tidak pernah mendapatkan itu, tapi ketika dia kuliah, dia akan mengasah segala kemampuan yang diterapkan di kehidupan sehari-hari atau di tengah-tengah masyarakat untuk bagaimana mempekerjakan orang banyak dan juga mendapat penghasilan dari orang yang bisa kerjakan. Lanjut. Di sini seseorang disebut kreatif jika terbuka terhadap pengalaman. Ya. Kenapa tadi Kak bilang Kak pernah kuliah di sini, pernah nikah sekian? Berbagi pengalaman ini ke siapapun itu sangat penting. Artinya ketika Kak pernah kuliah di sekian dan pernah kerja dengan gaji sekian, tapi kemauan keras ilmu yang Kak dapatkan ketika Kak tidak sampaikan pada sore hari ini dan Kak tidak memberikan motivasi kepada adik-adik sekalian, itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Karena Kak sangat terlibat dan hari ini Kak bisa berdiri di depan adik-adik sekalian, Kak bisa terlibat dengan dunia politik, Kak bisa terlibat dengan dunia usaha. Kak hari ini harus sampaikan bahwa kemampuan itu memang harus diasah, harus dikembangkan
sudah dijadikan terbuka kepada adik-adik kajian sekalian yang hadir pada sore hari ini. Yang berikut pengamatan melihat cara biasa yang bisa dilakukan. Pengamatan itu sesuatu yang kita lakukan dan orang lakukan yang mengamati pekerjaan. Oh, ketika dia bekerja ini, saya secara langsung saya melihat bahwa pekerjaan ini sangat menguntungkan. Dan ketika saya mengembangkan ini dan istilahnya mengembangkan usaha ini dalam skala besar, otomatis dampak efek dari keuntungan atau kelebihan dari mereka kerja itu akan kita rasakan kepada diri kita dan orang lain. Keingintahuan itu seperti ini. Ketika pekerjaan kita dengan ketika ada teman kita yang punya pekerjaan yang lain, rasa ingin tahu itu sangat penting. Artinya begini, ketika saya sudah disediakan ada orang yang mau kerja kelapa kopra misalkan, karena rasa ingin tahu saya dan ketika saya punya kemauan yang keras, pasti dari keingintahuan itu akan muncul lagi pekerjaan atau pendapatan yang lain seperti itu. Terus selanjutnya menerima dan merealisasikan lawak yang tampak. Menerima artinya siapapun yang memberikan masukan kepada kita yang sifatnya positif harus diterima dan dikembangkan, dan tidak bisa diterima sementara apa yang menjadi masukan daripada siapapun, teman dalam hal ini ataupun lawan pekerjaan kita. Yang selanjutnya, kemandirian dalam penilaian pemikiran dan tindakan. Secara pribadi kita harus punya kemandirian sendiri. Artinya tidak harus bergantung kepada orang lain. Kemandirian ini memang dibutuhkan tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi supaya bagaimana ketika kita mengambil keputusan. Jadi ketika dalam mengambil keputusan, kita jangan ragu-ragu dalam situasi yang apapun, dalam arti tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Yang berikutnya yaitu percaya diri, berani mengambil keputusan. Ini sama dengan tadi. Yang berikutnya kesediaan untuk mengambil risiko yang diperhitungkan. Risikonya seperti ini. Dalam sebuah bisnis atau wirausaha, tingkat risiko itu pasti sangat tinggi. Artinya dalam misalnya kita bekerja komoditi yang berkaitan dengan nilai dolar misalkan, fluktuatif harga itu sewaktu-waktu akan diteruskan dengan nilai dolar pada saat itu. Misalkan hari ini dolar misalkan $12.000 misalkan, tapi di bulan depan dia 13.000, dan ini butuh yang dinamakan ketersediaan untuk mengambil risiko yang diperhitungkan. Artinya ketika hari ini harga dolar misalkan 12.000 dan di bulan depan 12.000 juga, tapi kemudian barang ini belum terkini, otomatis tingkat risikonya akan tinggi. Kita harus pandai-pandai membaca pasar daripada komoditi yang kita usaha, seperti itu. Berikutnya, tuntutan kreatif dalam bisnis masa kini. Yang pertama, agar memiliki keunggulan dibanding dengan pesaing dan mempertahankan eksistensi usaha, maka harus terus berupaya mencari sesuatu yang baru dan mengembangkan apa yang sudah ada agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kreativitas sangat diperlukan oleh setiap wirausaha. Ya, kreativitas yang memang kalau dijabarkan itu cukup luas, adik-adik sekalian. Jadi dalam sebuah usaha, kreativitas ini memang sangat dibutuhkan sebagai leader atau pemimpin daripada atau direktur daripada pemilik sebuah perusahaan. Karena semua keputusan yang terkait dengan perusahaan ini memang betul-betul sangat sensitif dalam mengambil keputusan. Makanya
dulu sebelum berpindah komoditi atau kerja usaha yang lain, itu sangat dipikirkan matang-matang daripada efek samping. Awalnya misalkan kerja pada saat itu tanggung rusa, ya rusa di Kota Merauke cukup banyak pada saat itu. Jadi pada saat kerja tanggung rusa, karena perizinan yang cukup, karena ini merupakan suatu komoditi yang dilindungi dan masuk CITES, ini kehati-hatian dalam kita membeli, menangkap, dan membeli dan mengirim itu sangat tinggi. Jadi sebagai leader, sebagai pemimpin dalam sebuah perusahaan, itu butuh kehati-hatian dalam administrasi. Karena kalau kita tidak kehati-hatian dalam sebuah usaha yang terkait dengan izin yang cukup sulit, atau kalau di bahasa tanamnya itu ada jatah kuotanya, ini akan mempengaruhi perputaran uang di dalam sebuah perusahaan. Pas pada saat itu kerja tanggung rusa itu dari tahun 2001 sampai 2008. Tapi Kas punya kemauan yang cukup tinggi. Kas terpilih bahwa sebagai anak perantau di tanah Merauke, asal dari Maluku, kita punya para leluhur, orang yang hebat-hebat dari Maluku, orang yang pintar dari Maluku. Kita dari Maluku juga punya pahlawan nasional. Hari ini ketika kita hadir di Merauke tidak memberikan kontribusi yang terbaik kepada masyarakat Merauke, otomatis yang namanya patimura muda yang ada di Kota Merauke ini tidak memberikan pengaruh apapun kepada kota ini. Jadi kehadiran kita di sini sebagai anak perantau, khususnya dari Maluku, bagaimana kita mengembangkan kemampuan kita, bagaimana kita memikirkan tentang daerah ini bisa maju. Sebagai anak muda, sebagai generasi muda, sebagai anak mahasiswa yang hadir di tengah-tengah Merauke, ketika tidak memberikan kontribusi kepada kota ini, untuk apa kita merantau ke Merauke? Yang selanjutnya yaitu urutan tersebut melibatkan sebuah proses, bukan hanya melihat hasil akhir yang diharapkan, sehingga kita tidak perlu merasa sangat terbebani untuk menjadi kreatif. Jadi dalam sebuah usaha, hasil itu nomor sekian. Yang penting motivasinya. Motivasi dalam arti ini, ketika kita melihat teman kita atau lawan usaha kita, dia menghasil misalkan sebulan misalkan 10 juta, kita hasil cuma 5 juta. Jangan kita melihat dari nominal itu, tapi bagaimana kita mengurus sebuah kekurangan kita, sebuah kelemahan kita dalam sebuah berbisnis, dalam sebuah berusaha. Bagaimana kita bisa melebihi, entah nanti hasil dia di bawah 12 juta atau di atas, itu tidak ada masalah. Yang penting kita sudah berusaha, kita sudah bekerja dan memaksimalkan usaha kita. Satu hal lagi yang saya sampaikan, dalam usaha apapun itu manajemen yang sangat penting. Manajemen itu kita harus memanage waktu kita, waktu kerja kita, uang kita, dan pengeluaran dan itu sangat penting. Karena sebuah manajemen itu terkait dengan administrasi. Ketika sebuah perusahaan dia punya pendapatan misalkan 10 juta, tapi pengeluaran 15 juta, itu tidak logis dan tidak masuk akal. Artinya kita bisa menekan dari pengeluaran itu, bagaimana pengeluaran itu bisa tidak membengkak atau tidak membesar. Selanjutnya, cara menumbuhkan kreatif. Banyak membaca ini referensi daripada buku-buku tentang orang-orang yang misalkan pernah sukses, sehingga ada buku-buku pengalaman dia. Ini akan menjadi referensi buat kita sebagai pengusaha muda. Bagaimana sebagai kita anak-anak mahasiswa dimanapun kita berada. Jadi banyak membaca itu sangat penting, karena kita pasti pengalaman kita selingkan dengan pengalaman orang lain, orang sukses yang lain. Jadi kita tidak terpaku misalkan, oh ini
ketika hadir kalau kita kakak kita pada saat ini kita hanya fokus kepada pengalaman teknologi. Dia cuma datang di Merauke, kuliah di STIA, usaha ini sekarang dia bisa jadi tokoh politik ataupun seorang pebisnis pada saat ini. Yang kedua, analisa yang tajam. Analisa yang tajam ini mungkin sudah hampir sama dengan yang saya jelaskan tadi. Ketika kita mau usaha apapun, analisa ini sangat penting untuk bagaimana memanage semua usaha atau roda usaha ataupun pengeluaran kita di dalam sebuah perusahaan. Terus mendengarkan masukan. Jadi kita sebagai pimpinan, kita tidak selamanya kita pintar, tidak selamanya kita itu menjadi keputusan mutlak daripada sebuah perusahaan. Jadi misalkan Kak sebagai direktur di sebuah perusahaan, mungkin dari kelompok A sebagai sekretaris, kelompok B 2 sebagai bendahara dan lain sebagainya. Jadi kita mendengar atau sharing dengan bawahan kita ataupun teman kita harus mendengar masukan itu. Dan masukan itu bukan keputusan yang mutlak. Kita saring di dalam kita menganalisa di dalam pribadi kita bagaimana masukan ini bisa menguntungkan tidak pada perusahaan kita. Itu yang dimaksud dengan mendengar masukan. Ada tantangan. Tantangan itu dalam sebuah usaha, sebuah birokrasi. Sebagai anak mahasiswa, saya tanya ada tantangan tidak sebagai anak mahasiswa? Ada kan? Ya. Tantangan itu tergantung dengan kemauan kita. Dalam arti ini, ketika kita mau ke Mopa, jalan kaki, karena Mopa itu jauh, ada panas, hujan dan lain. Karena tidak ada kemauan kita untuk ke Mopa, hanya kita kendor, kita tidak jadi di sana. Tapi ketika kita yakin bahwa kita sampai ke Mopa, pasti kita sampai. Ketika saya yakin saya mau jadi sebagai seorang pengusaha, pasti bisa. Ketika saya ingin menjadi seorang dokter atau polisi atau TNI, itu pasti bisa. Itu tergantung daripada kepribadian kita sebagai mahasiswa yang menjadi generasi masa depan yang akan datang. Lanjut. Arti penting inovasi, yaitu untuk membangun perusahaan inovatif. Kotler menekankan pentingnya sejumlah faktor sebagai berikut. Budaya penemuan. Setiap organisasi bisnis harus disesaki orang yang punya semangat inovasi. Mungkin sudah dijelaskan tadi, mengembangkan inovasi sebagai berdasarkan riset, sebab perusahaan dikatakan inovatif kalau secara sengaja membangun dan melakukan proses untuk menghasilkan temuan yang baru. Jadi temuan yang baru ini yang tadi saya katakan tadi bahwa ketika saya punya usaha ikan, saya harus berpikir lagi ke usaha yang lain. Supaya apa? Saya tidak terpaku dengan usaha ikan tadi. Karena tidak ada kemungkinan pada saat ikan ini tidak dibutuhkan atau terjadi over daripada permintaan, otomatis pasti ikan ini tidak laku. Tapi ketika kita punya komoditi yang baru atau lain nanti pasti akan menopang ketika pada saat ikan ini tidak berjalan. Yang terkait kalau ikan tidak jalan pasti karyawan tidak bisa dibayar, fasilitas tidak bisa, kebutuhan perusahaan tidak bisa terpenuhi, akhirnya perusahaan itu bangkrut dan lain sebagainya. Seseorang wirausaha harus segera menerjemahkan mimpinya menjadi inovasi untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi sebagai pimpinan, sebagai leader dari sebuah perusahaan, dia harus punya angan-angan yang tinggi sekali. Contoh misalkan Kak dulu di sini, datang di Merauke dari Mas Uli di Merauke, Kak punya angan-angan pada saat itu. Mungkin Kak bisa dapat modal 20 juta, Kak pulang ke kampung, buka usaha kios yang kecil, beli pala, beli kopra. Setelah itu kembangkan usahanya. Tapi ketika Kak sebagai mahasiswa di sini, Kak punya angan-angan bahwa di Merauke itu orang bisa beli mobil, orang bisa bangun toko, orang bisa bikin kapal, Kak juga bisa. Angan-angan ini sebagai motivasi bahwa orang lain saja bisa
kita sama-sama punya otak yang sama, pola makan sama sebenarnya, dan juga kita hadir di Merauke ini kompetisi bisnis ini semua sehat, tidak ada yang membatasi kita. Apalagi kita sebagai anak Maluku, ketika kita di Merauke, kita bisa menjadi sebuah atau seseorang pengusaha di Kabupaten Merauke, menjadi seorang birokrasi yang tangguh, pasti kita akan bangga. Dan misalkan hadir pada sore hari ini, pasti akan dipilih oleh KJB bahwa topik ini memang cocok dan pantas memberikan materi ini. Karena terkait dengan materi ini, kalau orang tidak pernah terlibat, dia tidak akan lebih lantang mengatakan itu. Kaks sebagai anak petani, Kaks sudah tahu yang hadir di sini. Kaks sebagai anak petani di SMP, Kaks punya kehidupan itu. Tahu pelita? Tidak tahu, kita kalau modern mungkin tidak tahu, mungkin kalau Bung Uce ini kayaknya sudah tahu. Bung Uce ya. Nah, kumisnya ini mencerminkan itu pelita. Tapi tenang aja Bung Uce ini ganteng. Hari ini di depan cukup ganteng. Dan ini kita punya artis. Tepuk tangan dulu Bung Uce. Tapi dulu dari sini hati-hati Bung Uce. Ada kakak aku. Ya. Jadi kita sebagai anak Maluku, ketika kita hadir di sini sebagai mahasiswa, ada Kak Taufik, ada orang-orang hebat Maluku kita di sini itu banyak. Jadi kita mungkin butuh referensi, butuh pengalaman, kita dekati aja. Kak Taufik, dulu Kak Taufik itu tahun 2001 kemarin Kak cerita buat Kak Atul. Kak punya baju itu seperti gender. Kenapa? Kak waktu itu berpikir Kak seorang petani. Kak mau penampilan yang wow juga buat apa? Kak seorang petani, dan orang petani itu pasti dilemahkan, dihinakan lah, seperti itu, bukan secara langsung, tapi secara kesempatan. Mereka berpikir bahwa kamu orang petani, kamu cuma dari Ambon, orang petani hadir di Merauke, numpang di tanah ini, tidak bisa memberikan kontribusi kepada tanah ini, buat apa kamu dibangga-banggakan? Tapi hari ini Kak bersyukur kepada Tuhan, kepada leluhur yang ada di tanah Maluku. Jika Kak sudah di sini, Kak bisa usaha, bisa saudara dari Maluku juga bisa ada di sini, bisa membantu mereka, bisa memperkerjakan mereka dengan penghasilan yang cukup, sehingga yang tadi Kak katakan lebih awal bahwa pemikiran orang Barat itu tidak seperti itu. Kak kalau mau jadi pegawai tahun 2006 kalau nggak salah, itu Kak diminta Bupati Maluku Tengah Pak Abdullah Tosikal kalau nggak salah untuk jadi PNS. Tapi Kak sekolah itu, Kak anak mahasiswa, pemikiran Kak diciptakan bukan melamar. Jadi tepuk tangan dulu buat adik-adik mahasiswa. Kak sebagai mahasiswa punya pemikiran itu bukan melamar dengan mana di kantor-kantor, bukan. Pemikiran sebagai seorang mahasiswa itu menciptakan. Saya katakan itu yang Kak lakukan, dan pengalaman hari ini Kak bisa memperkerjakan banyak orang. Kemarin kalau Kakak punya kapal tidak tenggelam bisa ratusan orang Kakak kerjakan. Bayangkan kita menghidupkan ratusan orang tanpa pemerintahan. Bayangkan itu. Jadi pemikiran seperti ini harus ditanamkan pada adik-adik mahasiswa. Janganlah terlalu tertipu dengan pemikiran, saya orang Maluku, saya tidak punya apa-apa, saya datang ke sini, saya cuma numpang, jangan. Hilangkan rasa itu. Kita sebagai makhluk Tuhan punya kehidupan yang sama. Rezeki itu tergantung kita. Orang tua harus hargai. Mau dapat berkah bagaimana? Di rumah mama, tua itu jatuh bicara banyak. Dari orang tua ini berkah buat kita. Orang tua itu sangat penting. Gue tidak ada. Orang tua, saya punya mama, Kak punya mama itu SMP tidak cukup. Tapi dia punya nasihat. Sampai beliau hari ini sudah meninggal, saya masih ingat dia. Sampai saya mati pun saya ingat. Dia punya bahasa kampung Ambon itu bodoh-bodoh. Kalau saya bilang orang Maluku bilang, saya sampai sentintelek, tapi bahasa dia itu sangat penting nasihat dia. Hari ini Kakak bisa berdiri sebagai tokoh politik, tokoh pengusaha karena nasihat dari orang tua. Jadi orang tua dari Maluku sampai di tanah Merauke, di tanah Merauke ini, atau
sebagai anak muda dengan generasi anak Maluku, kata mendoakan kata punya leluhur, kata punya orang tua yang ada di tanah ini. Betul kasih? Betul. Jadi hari ini kita kasih materi tentang kepemimpinan sebagai seorang leader pengusaha. Bagaimana nanti setelah lulus kampus-kampus, bukan kita semuanya di kantor Pemda atau kantor nanti gubernur, tapi bagaimana adik-adik punya pemikiran yang sama dengan Kapsin. Kita punya kontribusi lebih bagus ketika kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Hilangkan pemikiran-pemikirannya bahwa ketika nanti saya lulus, saya harus pegawai, saya dulu 1 bulan gaji 5 juta, 6 juta, tiap bulan 5 lagi 5 juta. Hilangkan pemikiran. Bukan saya tidak menghargai daripada saudara yang ada di PNS, tapi ini sebagai rangsangan motivasi kepada kaula muda, khususnya anak Maluku yang ada di Kabupaten Merauke. Karena kan sudah pernah terjadi, sudah pernah diminta untuk jadi PNS, tapi tidak pernah mau. Karena ini tadi, sebagai anak Maluku, sebagai mahasiswa yang ada di Kabupaten Merauke, kita punya jiwa besar, punya angan-angan atau mimpi yang cukup tinggi, gitu. Kak, bangga bahwa Kak sebagai orang Maluku di tanah Merauke, orang pertama yang bisa kirim, kalau bahasa biologinya itu gelembung renang ikan. Kalau Merauke bilang gelembung ikan. Pertama kirim ke Hong Kong atas nama Kak. Kak tahu nggak bahwa orang Maluku juga bisa ya, nama sampai provinsi, para pejabat dari sini ke Jayapura, itu ada orang dari Merauke bisa ekspor gelembung ke Hong Kong. Namanya siapa? Tahu tidak Larissa, orang Maluku, anak Ambon. Jadi teman-teman itu buat orang Ambon. Adik-adik pasti bisa. Kita katakan saudara ini, adik-adik pasti bisa. Mungkin lebih daripada beta yang hadir pada saudara ini. Kenapa? Sebagai anak muda, apalagi kata orang Maluku, hasil survei kata bangkainya banyak, itu punya IQ tidak rata-rata. Betul, saya mau katakan. Kata orang Maluku itu makanya segar-segar, itu kesen. Di Maluku itu makanya segar-segar. Sampai di sini pun kita tetap masih makanya segar-segar. Jadi kata sebagai anak muda yang ada di Merauke, khususnya KJM yang peserta yang kedua ini, mari sama-sama kita berpikir untuk memajukan negeri ini dengan cara yang seperti tadi. Kita berpikir untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ini tadi sudah ya. Lanjut, ciri-ciri inovasi. Ini kalau ini materi belum dikuasai karena ini ketua yang kasih, tapi kakak mulai dengan pengalaman. Lebih banyak pengalaman itu lebih bagus karena kakak sendiri ini berdasarkan pengalaman. Kakak dulu kontrak rumah. Saya mau sampaikan ke adik-adik sekalian, kakak 2009 dan 2008 kakak menikah. Tempat tinggal kakak itu ukuran 4x5. Bayangkan 4x5. Dipotong 2, 1 buat jualan minyak, gula dan sebagainya. Sebelahnya bikin apa? Coba tanya, jawab. Sebelahnya apa? 4x5. Sebelahnya buat kios kalau orang bilang. Sebelahnya tidur, makan, masak. Bayangkan. Sadis kasih. Sadis. Oh, kucing jawab dulu. Sadis. Tapi kita tidak bersyukur. Dengan ukuran 4x5, kali ini kita berumah di mana-mana. Waktu tahu ada di sini, Makassar, Kampung dan sebagainya. Dari 4x5, bayangkan, kita saya bisa begitu, kenapa kamu masih bisa? Bisa kasih? Bisa kasih? Nah, itu harus seperti itu, 4x5. Jadi kalau pagi itu, kalau main masak, itu kaki ini dia tinggal nyamburin kalau bangun, luar biasa. Jadi kalau kasih mau bangun, saya kasih bangun lagi, bangun saya. Cuma goreng ikan, ya tapi sudah bangun. Bayangkan, luar biasa.
setelah itu Kak punya komitmen. Kak harus bisa. Kak bekerja sama orang, dipercayakan pada saat itu keuangan, barang dan sebagainya. Alhamdulillah, puji Tuhan, alhamdulillah. Dan ini Kak punya usaha, punya kapal, bisa bantu saudara, bisa gaji orang, bisa ya punya kontribusi ke banyak orang, khususnya di Merauke. Artinya apa? Sebagai figur muda, sebagai generasi Maluku yang ada di tanah Merauke, jangan merasa bahwa posisi kita punya kemampuan dengan masalah rata-rata anak Maluku. Jadi jangan merasa bahwa bisa biaya bisa bagaimana setelah referensi itu banyak. Dan tadi yang saya jabarkan itu referensi di bawah saya itu banyak. Coba gimana yang pertama? Kemauan dulu. Kalau kita hanya duduk diam tidak ada kemauan, pasti kita tidak bisa jadi apa-apa. Kita hanya begitu saja. Dan ingat juga, ketika kita sebagai rumput, bukan sama, tapi ketika di level rumput, itu akhirnya pasti tidak ada kemauan yang ada. Pernah dengar rumput tumbang? Pernah dengar tidak? Rumput tumbang atau rumput? Belum pernah. Pohon yang tumbang. Artinya kita semakin ke atas itu artinya semakin kencang. Usaha dalam bangku, sebuah usaha dalam rupiah, kepercayaan, bisa kemana-mana, bisa masuk ke Hongkong dan sebagainya. Dulu sebelum corona. Artinya apa? Semua kelas tua yang dikatakan bahwa dimanapun dan kapanpun kita bisa berbuat apa saja. Yang penting bagaimana kita menjadi usaha kita, kemauan keras dari kita punya diri, dari kita berjalan diri. Bagaimana mengatur orang-orang yang di bawah kita bisa kita manage supaya dia bisa sukses seperti itu. Contoh orang lampu satu, tahu lampu satu itu yang di JFK itu kawan yang masuk buka itu. Tahu tuh? Lampu satu yang di pantai. Itu dulu ada, saya disebutkan namanya, ada 2 orang. Kak sudah punya uang. Dia sampai dekat selama bikin kapal. Saya tidak punya uang. Saya tidak punya uang. Pasti jangan bantu dia sekolah sampai dia berkembang. Sekarang dia apa? Dari dia di Jamuan sampai sekarang dia punya uang. Ya ada salah. Bayangkan dari 0 rupiah, dari tidak punya kapal, dari waktu itu tidak dipercaya orang, sekarang dia bisa bangun rumah di Merauke, di Makassar, dia bisa umroh dan sebagainya. Leader, ex mantan bosnya seperti itu. Dia bisa memenuhi semua kebutuhan rumah tangganya, keluarganya, dari sisi fasilitasnya, mobil, rumah. Berarti apa? Orang Maluku hebat ya sih? Beda suku, tapi hebat. Itu. Jadi motivasi itu katakan diri Kak sendiri dan pada sore hari ini harapan Kak juga. Kalau muda anak Maluku khususnya KJN yang hari ini melakukan LK bertatap muka dengan Kak juga minta doa dari adik-adik semua, semoga ke depan prestasi Kak dalam usaha dalam karir kampanye ya, dalam karir apapun semoga sukses. Minta doanya dari semua dan ketika Kak nanti insya Allah bisa menjadi orang penting di negeri ini. Sebagai anak kajian yang pasti bangga bahwa itu kita punya pimpinan, betul tidak? Sebagai anak kajian dan pernah bertatap muka dengan Kak di sini, pasti akan bangga bahwa itu kita punya saudara, kita punya Kak, kita punya pimpinan, betul tidak? Ya, itu poin awal tadi sebenarnya ya, jadi inovasi penemuan ini tadi dari awal kita harus banyak berpikir bagaimana berpikir untuk menemukan usaha-usaha yang lain. Jadi tidak terpaku dengan satu usaha. Bukan seperti itu, terus mengingat sama dengan pengembangan pengembangan usaha yang misalkan si usaha atau usaha lagi B, usaha lagi C, tapi dengan manajemen yang harus kita buat di dalam sebuah usaha
tersebut duplikasi ya hampir mirip, sintesis hampir juga seperti itu. Terus yang berikut ini terima kasih. Mungkin kalau sore ini ada yang mau bertanya silakan tentang pribadi kakak. Tapi kakak mau bilang sebagai anak Maluku yang katong jadi orang pesimis di negeri ini. Sebagai anak Maluku yang katong menghina katong punya leluhur yang sudah pernah di tanah ini. Atau orang Maluku orang hebat. Atau orang Maluku yang pernah diremehkan dimanapun. Beta sebagai anak Maluku yang hadir di tanah ini kita bangga. Karena apa? Di setiap acara manapun orang Maluku kita selalu tampil. Dan juga jangan ada perbedaan Islam, Kristen, jangan perbedaan. Atau punya orang Maluku itu punya adat yang paling penting, yang paling pertama, adat di depan baru agama. Karena kan di Maluku adat yang pertama paling pegang teguh. Betul gak sih? Agama hanya di belakangnya, adat itu paling penting. Jadi sebagai anak Maluku sedikitnya kan punya perbedaan. Ini Islam dan Kristen. Semua agama sama. Tidak ada agama Kristen, agama Islam mengajarkan tentang kebencian. Yang mengajarkan kebencian itu oknum atau manusia tersebut saja. Kalau Tuhan tidak pernah salah. Tuhan pernah salah kan tidak? Allah tidak pernah salah, Tuhan Yesus tidak pernah salah, itu tidak? Itu tidak. Tidak ada Tuhan yang salah, manusia. Yang Tuhan pernah buat dosa tidak? Manusia pernah kan? Jadi jangan salahkan Tuhan. Ada orang bilang, Islam, Kristen, padahal salah. Jangan salahkan Islamnya, Kristennya, jangan salahkan Tuhan Allahnya, jangan salahkan Yesus, Tuhan Yesusnya. Jangan. Manusianya. Jadi kita habis sebagai anak Maluku kita ini jangan berpikir tentang bagaimana perbedaan ini. Berpikir bagaimana sebagai adik-adik mahasiswa punya talenta, punya potensi yang cukup. Bagaimana membangun daerah ini, menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang banyak. Mudah-mudahan dengan penyampaian sore hari ini, materi pada sore hari ini yang singkat dengan berbagai pengalaman dari kak sendiri. Setelah lulus dari masing-masing universitas atau kuliah di Kabupaten Merauke, harapan kak bisa menjadi teman. Artinya teman bukan teman kenal, tapi ada pengusaha-pengusaha muda yang lain dari mahasiswa-mahasiswa Maluku yang ada di Kabupaten Merauke. Ya, mungkin ini materi mungkin singkat, simple, tapi semoga bermanfaat dan menjadi motivasi buat adik-adik sekalian, saudara sekalian. Pada sore hari ini, jangan bosan-bosan menimba ilmu dari manapun. Ketika yang kita sampaikan pada sore hari ini itu bermanfaat atau tersentuh di hati adik-adik sekalian yang setia. Tapi kalau sebaik yang kita sampaikan pada sore hari ini, buat dia jauh-jauh, jangan pakai dia. Jadi sore hari ini sebagai anak negeri, orang Maluku, mahasiswa, jangan kita berpikir bagaimana membuat sebuah kemenangan, sebuah yang tidak disukai oleh masyarakat banyak. Tapi bagaimana sebagai mahasiswa ketika hadir di tengah-tengah masyarakat, dia sebagai pemikir yang sehat, pemikir yang bisa menetralisir masalah apapun. Dan yang lebih penting, kembalikan kepada adik-adik sekalian bagaimana menggali potensi kepemimpinan, khususnya untuk wirausaha, khususnya untuk mengembangkan usaha yang ada di Kabupaten Merauke supaya ke depan pengusaha-pengusaha muda yang terlahir dari komunitas manapun, khususnya KJT ini, bisa membuktikan bahwa kepada leluhur di tanah ini dan juga saudara di Maluku bahwa katong dimanapun katong bisa, katong satu untuk membangun negeri, khususnya Merauke yang katong cinta ini. Mungkin itu materi dari beta atas nama pribadi. Kita minta maaf kalau memang ada kata-kata yang menusuk hati daripada adik-adik sekalian. Tapi jika ada kata-kata yang menjadikan angin surga buat adik-adik sekalian, diterima, disimpan, dan komitmen yang tadi saya sampaikan itu harapan kita menjadi cita daripada adik-adik mahasiswa.
untuk ke depan sebagai anak muda harus bisa memberikan kontribusi kepada negeri ini, harus bisa mengangkat harga diri para leluhur perintis orang tua kita yang ada di tanah ini dan tidak menyinggung saudara kita yang punya hak wilayah di tanah ini. Itu saja bisa kita, dan pada sore hari ini tidak menjawab, tidak ada ya, tidak ada. Singkat, selamat datang para peserta yang kedua ya, ada tuh KJM organisasi itu saya kabuki. Kita mau bilang kita di organisasi kecil besar kita ikut, karena itu ada aku luar biasa ketua KJM Bapak, kita sebagai ketua Musalea kita bangga di KJM. Jadi secara ngomong KJM. Kita yakin KJM inilah yang akan membangun dan mengobarkan semangat Patipura di tanah ini. Kita bicara dengan saudara-saudara yang lain, kita apresiasi setinggi-tingginya kepada KJM. Kita sebagai ketua Musalea kita malu apa? Yang lebih memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran yang banyak anak-anak KJM. Contoh kecil, kemarin kita melakukan kegiatan-kegiatan di Spaden terkait dengan 17 Agustus ya, itu yang punya kontribusi banyak itu ada KJM. Artinya, beta yakin KJM ini akan besar di Kabupaten Merauke. Semangat jangan kendor, adik-adik sekalian. Kalian datang di wadah Maluku tidak salah tempat, bukan menyingkir wadah Maluku yang lain. Tapi kita yakin adik-adik, saudara yang hadir di KJM ini pasti akan terbentuk leader kepemimpinannya dan ke depan melahirkan aktivis-aktivis muda, melahirkan pengusaha-pengusaha muda yang ada di Kabupaten Merauke. Mungkin saya terlalu banyak lebar kita sampaikan. Nanti profil beta mungkin di lain waktu kita akan sampaikan, karena ini adalah difokuskan ke materi. Jadi nanti profil tentang COVID nanti mungkin ada agenda lain dari akun, ada kegiatan-kegiatan lain nanti untuk berkumpul. Artinya kita bisa berbagi pengalaman, akan kita sampaikan kepada adik-adik sekalian. Kita beta tinggal di Jalan Arah Pulau Putih, kediaman juga Haji Kasim. Dua tempat itu yang kita diami, tapi nanti kita akan sering ketemu karena ada atur tidak pernah bosan-bosan. Kaks di mana saya ada di Merauke, yang ada masih kaks belum ada kegiatan harus hadir. Tapi kita mohon maaf kalau ada kegiatan di luar Merauke karena kepentingan lain bisa hadir, jangan berkurang hati. Kita ada KJM, kita yakin kita orang Maluku, kita pasti dengan kontribusi untuk KJM. Terima kasih seluruh kita. Terima kasih KJM. Semoga Tuhan, semoga leluhur dengan memberkati kita semua, berikan kesehatan buat perjuangan Patipura ini. Kita apresiasi buat ketua KJM Adik Kaldo, tetap semangat terus dan kendor. Ini Adik Kaldo ini diam-diam tapi punya semangat yang membara. Dia cuma diam-diam dari kadang ketemu Kaks luar biasa. Kaks harus begini, memang dia betul. Dia hebat, hukum dia ketua yang dipercayakan. Nanti ada regenerasi berikut lagi yang akan dipilih, pasti kalian semua betul. Terima kasih. Kakak mau nyanyi lagu apa yang bisa semangat kita ini ada betul, tidak ada kan? Lagu gantung kan? Ada satu lagu untuk penyemangat kalau bisa, kalau sengaja nggak apa-apa. Ada yang